dan seterusnya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan ini. Sebelumnya sudah sampai ke materi ya, dan sedikit dari contoh soal dan pembahasan. Silahkan bagi teman-teman yang punya dua perangkat atau satu perangkat tapi bisa sekaligus buka materi scan-scanan ya, atau salinan file yang saya bagikan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal-soal ya. Soal-soal kita bahas di halaman 49 yang sebelumnya udah pernah kalian kerjakan kan, dengan semampunya. Saya minta ya dibacakan ya soal-soal yang ada di halaman 49. Soal bab 290 nomor 90. Siapakah yang mau membacakan? Ada yang bersedia membacakan? Masih ada kah filenya? Nggak ada. Halo? Ada yang mau membacakan siapa? Sudah kelihatan layar ini belum? Ada yang masih punya, nggak punya ya? Nyari-nyari lagi filenya ya. Dua 90 ya. 290. Saya langsung tulis diketahui aja ya. Itu saya bacakan dulu ya, karena nggak ada yang mau membacakan atau nggak bisa membacakan. Disimak baik-baik ya soalnya. Sebuah partikel bergerak pada lintasan lingkaran atau circular path dengan jejari 0,3 meter. Hitunglah besarnya A atau percepatan dari percepatan partikel itu bila kecepatannya adalah konstan, yaitu 0,6 meter per second. Yang B, bila kepesatannya 0,6 meter per second tetapi dengan laju pertambahan sebesar 0,9 meter per second setiap detik. Di situ sudah terdapat jawabannya ya. Maka kalau kita melihat soal ini, apa yang bisa kita ketahui, kita kenali dari tanda-tandanya bahwa ini koordinat mana, ini masuk koordinat mana kan gitu ya. Berarti yang sudah kita pelajari kan baru koordinat rektangular XY atau dan koordinat normal tangan sial atau NT kan ya. Nah kemudian kalau ada soal seperti ini, dari mana kita bisa mengenali, kita bisa tahu bahwa soal ini masuk dalam kategori koordinat normal tangensial atau koordinat rektangular. Dari mana? Kita bisa mengenali dari adanya yang salah satu di antara parameter yang diketahui itu adalah jejari kelengkungan, atau di situ disebutkan hanya jejari 0,3 meter. Ya. Kita tulis saja diketahui. Sebuah partikel bergerak pada lintasan lingkaran circular path dengan jejari 0,3 meter ya. Ini apa dia? Karena ini apa namanya, lintasannya lingkaran. Lintasannya kan lingkaran, bukan lengkungan ya. Ingat ya. Lintasannya lingkaran gini kan. Oleh karena itu maka jejari di situ maka dinotasikan apa? Jejari itu dinotasikan dengan R ya. Bukan rho ya. 0,3 meter. Ya, karena ini lintasannya lingkaran, sekali lagi
maka jejari di situ adalah yang dimaksud adalah R bukan rho. Hitunglah besarnya percepatan partikel itu jika, ya, yang diketahui cuman ini sama yang di sini. Tentukan atau cari A, maksudnya ini A, ini poin yang pertama ya, A. Tentukan percepatan partikel itu jika kecepatannya adalah konstan. Jika V sama dengan konstan 0,6. Gitu kan? Tentukan A-nya jika V sama dengan 0,6 meter per second. Yang B, tentukan percepatan juga jika kepesatannya laju pertambahan sebesar 0,9 meter per second setiap detik. Itu apa berarti? Itu apa itu 0,9 itu? Hah? Apa itu, Mas? Halo? Ayo dong berinteraksi ya. Berinteraksi salah enggak apa-apa ya, supaya enak kita ya kuliahnya ya. Bila kepesatannya 0,6 meter per second tetapi dengan laju pertambahan sebesar 0,9. Apa itu laju pertambahan sebesar 0,9 setiap detik? Itu apa kira-kira? Satuannya sih meter per second, tapi di situ masih ada setiap detik. Tetapi dengan laju pertambahan sebesar 0,9 meter setiap detik, gitu kan? Apa dia? Maka ini adalah bukan kecepatan lagi, tapi adalah percepatan. Tapi percepatan apa? Tangan sial. 0,9 meter per second lagi, berarti kan meter per second kuadrat. Gitu ya, paham ya maksudnya ya. Oke, sekarang kita cari dijawab. Maka kita langsung lihat rumus yang lingkaran. Ingat, rumusnya mirip ya, tapi kita menggunakan yang lintasannya lingkaran, bukan yang lengkungan ya. Makanya dia pakai R di sini. Nah, kita mengenal kemarin ada apa? Ada percepatan total, ada percepatan normal, ada percepatan tangan sial kan? Nah, oke, sekarang yang A itu berapa? Yang pertama tuh A berapa sih? Itu kan? Maka untuk mencari A itu berarti harus ada apa? Ini kan A total yang dimaksud nih. Kita ingatkan kalau A total itu adalah A kuadrat AN kuadrat, gitu kan? Atau dengan kata lain, A sama dengan akar sama saya. A sama dengan akar AN kuadrat ditambah AT ku, kan gitu. Nah, sekarang yang ini, yang apa namanya, yang udah diketahui apa? Yang diketahui ya cuman R dan V aja. Berarti kita bisa tentukan apanya nih? AN ya. AN kan bisa kita tentukan kan? Ya enggak? AN rumusnya apa, Mas? V kuadrat per R, betul ya. Ingat ya, karena ini lintasannya lingkaran, maka per R. Kalau lintasannya lengkungan seperti ini,
gitu, dia pakainya rho, tapi soalnya rumusnya mirip kan. Kita masukkan sama dengan 0,6 kuadrat dibagi dengan 0,3 kan. 0,6 kuadrat itu berapa? 0,36 kan, dibagi sama dengan berapa? 0,6 dibagi 0,3, 1,2 meter per second kuadrat, gitu kan. Tapi ini AN ya kan, yang ditanyakan kan A. Nah terus gimana? Nah kuncinya di sini berarti AT-nya berapa, gitu kan? AT-nya berapa? Kan untuk mencari atau menentukan A kan berarti harus tahu AT dan AN kan ya. Di sini AT juga belum diketahui kan? AT belum diketahui. Nah, di sini ada kata kunci yang perlu digarisbawahi itu. Bila kecepatannya adalah konstan. Nah, itu perlu digarisbawahi itu. Di highlight. Bila kecepatannya adalah konstan. Ingat, yang ditanyakan di sini bukan AN ya, tapi A alias percepatan total. Nah, untuk mencari percepatan total itu membutuhkan percepatan normal dan percepatan tangensial. Nah, sekarang ada kata kunci di situ. Bila kecepatannya adalah konstan, berarti AT-nya berapa? AT sama dengan 0. Tahu dari mana? AT sama dengan 0. Kok bisa? Karena sebab V sama dengan konstan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Paham kan? Jadi kalau kita naik kendaraan kecepatannya konstan, berarti percepatan kita itu, maksudnya percepatan yang dimaksud kendaraan kita itu berarti percepatan tangensial ya. Percepatan kendaraan kita itu berarti 0. Paham enggak? Kan nggak ada perubahan kecepatan kan? Gampangnya gitulah bahasanya. Jadi kecepatannya itu konstan 40 terus, berarti artinya kita nggak ada pertambahan kecepatan, berarti percepatannya 0. Nggak ngegas, nggak ngerem, nggak ngegas, nggak ngerem gitu loh. Artinya kalau nggak ngegas dan nggak ngerem berarti artinya percepatannya 0. Bisa dipahami ya? Nah, dalam soal ini yang ditanyakan percepatan total. Nah, percepatan total itu adalah gabungan dari percepatan normal dan tangensial gitu loh. Maka A-nya adalah A sama dengan, atau A kuadrat, tadi rumusnya sama ya, AN kuadrat ditambah AT kuadrat. Nah ini AT-nya kan kita udah 0 kan, kita coret aja nih, jebret, ini karena sama dengan 0. Oleh karena itu berarti maknanya kalau ini sudah seperti itu, berarti jika AN-nya 1,2 ya A-nya ya sama juga dengan, kurang lebihnya gini nih. Kalau bingung, artinya gini, maka A sama dengan AN, ya kan? Bener nggak? Kan A kuadrat sama dengan AN kan, berarti kan A sama dengan akar AN kuadrat kan. Nah ini AN kuadrat kok diakarin, berarti kan kuadratnya hilang, akarnya nggak ada kan. Saling menafikan, saling meniadakan, ngerti ya? Jadi A sama dengan AN sama dengan 1,2 meter per second kuadrat. Bisa dipahami? Jadi harus cermat, ini di sini harus dicermati benar. Ingat, yang ditanyakan itu adalah percepatan total. Yang bisa dicari adalah percepatan normal, dan percepatan tangensialnya merupakan 0 karena dia kecepatannya konstan. Jadi percepatan tangensial itu percepatan yang itu loh, ngikutin lintasan itu loh, yang searah lintasan tapi dia tegak lurus terhadap percepatan normalnya gitu.
Oke, pertanyaannya kedua. Pertanyaannya kedua juga sama. A berapa? Gitu kan? A-nya berapa? Kemudian diketahui V-nya 0,6, tapi dia ada pertambahan 0,9 gitu lah. Ada pertambahan 0,9 meter per second per detik lagi. Itu tidak lain dan tidak bukan merupakan percepatan tangensial. Gitu kan? Oke. Ya, artinya bahwa langsung saja bahwa A sama dengan akar AN kuadrat ditambah AT kuadrat. AN-nya ya kita pakai yang di atas, nggak usah hitung-hitung lagi kan. Kenapa nggak ngitung lagi? Ya karena sama-sama V-nya juga sama 0,6 kan. B bila kepesatannya 0,6, tetapi ada tetapinya. Kalau di sini kan nggak ada nih. Kalau di sini ada, ini di sini nggak dinyatakan kecepatannya konstan nggak yang B ini. Kalau yang ini kan konstan, dikatakan begitu. Kalau yang B nggak dikatakan kecepatannya konstan, tapi cukup dituliskan kepesatannya 0,6, tetapi kan gitu, ada tetapi dengan laju pertambahan. Berarti ini 0,9 ini tidak lain dan tidak bukan merupakan percepatan. Percepatan apa? Percepatan tangensial, gitulah. Berarti di sini adalah AT ini sama dengan 0,9 meter per second kuadrat. Berarti ini AN kuadrat berarti 1,2 kuadrat ditambah 0,9 kuadrat. Berapa dia? A sama dengan 1,5. Benar ya? Silahkan dihitung lagi. 1,2 kuadrat ditambah 0,9 kuadrat sama dengan, terus diakarkan sama dengan 1,5. Ada pertanyaan di soal yang pertama ini? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Jangan sampai pura-pura paham tapi hakikatnya nggak paham. Kalau paham, saya lanjutkan ke soal nomor 2 atau 91. Paham nggak, Mas? Paham ya? Lanjut ya, yang ke 291. 291. Sebuah partikel P bergerak pada seluruh lintasan lingkaran dengan jejari 2 meter. Sama ya, ini yang diketahui adalah pada lintasan lingkaran. Berarti yang diketahui adalah R sama dengan 2 meter ya. Pada saat diamati, kecepatan partikel bertambah dengan laju 6 meter per second kuadrat. Apa itu? AT ya. AT sama dengan 6 meter per second kuadrat. Besarnya percepatan total adalah 10. Apa itu? A saja. Pertanyaannya, tentukan kecepatan dari partikel tersebut. Ditanyakan berapakah V-nya. Satuannya nanti adalah meter per second. Gitu kan? Maka jawab, gimana jawabnya? Maka ini kita menentukan apa dulu nih? Yang ditanyakan kan V. Kalau dalam rumus, dalam rumus itu percepatan yang melibatkan V itu apa? Percepatan normal kan? Nah, percepatan yang melibatkan atau yang rumusnya terdapat V itu adalah percepatan normal.
Ini sementara percepatan normalnya kan nggak tahu, berarti kita cari dulu percepatan normalnya. Dari rumus apa? Ya dari rumus inilah. Dari rumus A sama dengan akar AN kuadrat plus AT kuadrat. Atau dari sini boleh. Dari A kuadrat sama dengan AN kuadrat ditambah AT kuadrat. Berarti kita mau menentukan AN, berarti AN kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi AT kuadrat kan? Bener nggak? Atau AN sama dengan akar A kuadrat min AT kuadrat, ya kan? Nah sekarang kita substitusi aja. A nya berapa sih? A nya adalah 10 kan, 10 kuadrat min AT nya 6 kuadrat kan gitu. 10 kuadrat berapa? 6 kuadrat berapa? 3. Maka sama dengan 6 4. Akar 64 berapa sih? 8. Udah dapat tuh AN 8 meter per second. Nah, yang diminta dalam soal adalah V. Nah, kita ingat rumus AN. Apa rumus AN? AN sama dengan V kuadrat per R. Maka V kuadrat sama dengan AN per R kan? AN kali ya, bukan R, bukan per. AN kali R. Itu ya. V kuadrat sama dengan AN kali R. Maka V sama dengan akar AN kali R. Atau berapa? 8 kali 2 ya. Sama dengan V sama dengan 16. Akar 16 berapa? 4. Nah, paham sampai di sini? Gampang ya? Ada pertanyaan? Ada? Jelas ya? Nggak ada pertanyaan, jelas berarti. Sekarang 293. 292 kita lewatin dulu. Enggak ada di soal. 293 ada gambarnya ya. Kita gambarkan dulu. Nah, sebentar. Dia bergerak terus ya. Oh, ininya mouse-nya. Dua. 293. Kita gambarkan dulu. Mobil. Di sini terdapat apa ini? 0,6 jejari kelengkungan ya. Cuman ini jejari panjang nih, kelengkungan ini dari titik ini nih, titik mobil sini nih, pusat gravitasi nih, pusat
titik berat ini sampai ke jalan ya. Sampai ke badan jalan ini 0,6 ya. Dia akan menuruni lembah sini. A. Ya, diketahui seperti gambar. Mobil tersebut melintasi lembah jalan di A dengan kecepatan tetap yang memberikan pusat massa G suatu percepatan yang sama dengan 0,5 gravitasi atau 0,5 G. Bila jejari kelengkungan jalan di A adalah 100, apa itu? Rho A ya. Rho A itu adalah 100. 100 apa? 100 meter. Dan bila jarak dari jalan ke pusat massa, ini jalan dari sini sampai ke pusat massa itu 0,6 meter, tentukan kecepatan mobil V tersebut. Kan gitu ditanya. Tentukan kecepatan dari mobil tersebut. Jawab. Yo, apa nih kira-kira gini? Apa yang diketahui? Pak AN diketahui ya, AN ya. AN diketahui nggak? Diketahui sama dengan 0,5 G. Awas, 0,5 G gitu ya. Ini kan kenapa AN ketahui yang memberikan pusat massa suatu percepatan yang sama dengan 0,5 gitu ya. Maka kita jawab AN sama dengan V kuadrat dibagi rho, kan gitu. AN sama dengan V kuadrat dibagi rho, atau V kuadrat sama dengan AN kali rho, atau V sama dengan AN kali rho, gitu kan? Nah, sekarang yang kita lihat, awas, rho-nya ini kan di sini kan rho A ini. Rho A kan 100. Tapi yang dipandang di sini adalah rho dari mobil ini, maksudnya rho mobil ke pusat sono. Ngerti enggak maksudnya? Rho dari pusat mobil ini kan, ini mobil kan bukan partikel ya, tidak dianggap sebagai partikel, kan lain. Beda kalau partikel mobil ini, partikel maksudnya ya berarti mobil tuh seperti seakan-akan nempel di jalan gitu loh. Jadi tidak ada jedaknya, nggak ada geometrinya antara pusat massa dari mobil tersebut sampai ke jalan tuh nggak ada. Tapi ini benar-benar mobil ini bukan sebuah partikel ya. Tahu kan bedanya partikel sama rigid body kan? Nah, oleh karena itu di sini rho-nya ini kita nggak ngambil rho-nya rho A 100 ini, tapi rho-nya ini adalah, berarti rho ini adalah, rho itu nanti adalah 100 min 0,6 itu, Mas. 9, berapa nih? 99,4 ya. 99,4 ininya, rho-nya. Berarti hitungannya dari mana nih, Pak? 99,4 itu ya dari pusat massa sini sampai ke sono, ke pusat massa sini, katakanlah kalau dia pusatnya di sini ya. Karena tadi rho A itu berarti dari pusat sini sampai ke badan jalan sini. Paham enggak maksud saya? Yang saya maksud. Jadi mobil ini bukan dianggap sebagai partikel, karena itu dia memiliki jarak antara pusat sini sampai ke badan jalan, sampai ke jalan sini adalah 0,6. Berarti rho-nya adalah kita kurangkan 100 dikurangi 0,6. Ya. Maka
AN-nya adalah 0,5 G kali 99,4 ya. Nah, G itu apa? G itu ya yang kita tahu itu 9,81 itu loh. Nah, sekarang hitung dia. Hitung dulu ya. Bantu ngitung nah. Dua dua koma 08 itu kan, sekian lah gitu kan. Ini satuannya apa nih? Ini kan semua tadi kan meter per second nih, meter kan, nggak ada yang km nya kan. Ini berarti meter per second. Namun dalam soal itu yang ditanyakan di situ dalam kilometer per jam. Gimana ngubah meter per second ke kilometer per jam? Yang paling gampang, yang paling cepat gimana? Yang ditanyakan dalam soal kan dalam kilometer per jam tuh. Gimana cara ngubah dari meter per second ke kilometer per jam? Kemarin udah toh. Nih perhatikan lagi. Diingat-ingat ya supaya cepet ya. Ini 1 kilometer per jam. Yang paling gampang kan ke meter per second kan berarti ya ini 1 tulis 1 apa adanya. KM ke meter berapa? Kilometer ke meter berapa? 1000 kan? Berarti kan kita kalikan 1000. Kan ini bagi kan? Bagi ikutin bagi tuh. Sekarang 1 jam ke second berapa? 3600, bener 3600. Berarti 1000 per 3600. Yang paling simple gimana? Ya kita bagi 1000 aja ya. Kita bagi 1000 aja semuanya. Berarti 1 per 3,6. Nah itu kan. Berarti 1 km per jam itu tinggal kita ganti. Kalau kita mau kilometer per jam kita ubah menjadi meter per second, tinggal kita bagi besarnya berapa tadi dengan 3,6. Kalau sebaliknya dari meter per second ke kilometer per jam ya dibalik aja. 1 meter per second berarti 3,6 kali ya wis 3 km per jam gitu kan. Gitu ya. Tinggal kaliin aja gitu. 3,6 berarti ini 22 jelek 22,081. Ini masih buntutnya masih panjang ya. Meter per second kalikan langsung aja 3,6 jadilah kilometer per jam gitu kan. Berapa? 79,5. Nah, gitu loh. Bisa ya? Ada pertanyaan? Jangan. Lanjut ya. Lanjut. 95. Pelan-pelan aja. Saya kasih kesempatan lagi nih, bentar. Ada yang ditanyakan di bagian mana? Kalau clear jelas, ya kita lanjut.
Ya nanti kalau masih bingung dicermati videonya ya, saya upload nanti. 295 itu di bukunya ya, di bukunya itu diketahui lah ya, mungkin gambarnya kurang jelas. Ini kan gambarnya bumi ya, saya ambil separuh gitu aja kan. Terus ini ada titik P di situ tuh, sampai titik terluar tuh nggak kelihatan tuh. Nih membentuk sudut 40 mas, 40 di situ. Terus dari situ kemudian ada di sini AN, ke pusat sini AN. Terus di sini muter nih pada porosnya nih, bumi ini muter. Ini yang tidak lain adalah omega, atau pakainya apa, theta dot ya. Nah, itu yang kita kenal selama ini RPM gitu loh ya. Namanya nih kecepatan sudut omega atau theta dot gitu kan. Saya bacakan soalnya lagi. Anggap sumbu kutub bumi tetap di ruang angkasa dan hitung besarnya percepatan A dari titik P. Titik P ini titik bumi yang luar, ini permukaan di muka bumi pada 40 derajat lintang utara. Ini 40 di sini nih. Gambarnya sebenarnya ada kayak gini nih, cuman nggak jelas tuh. Karena garis tengah rata-rata bumi adalah 12,742 km. Kecepatan sudutnya diketahui 0,729 10⁻⁴ radian per second. Itu udah diketahui tuh theta dotnya. Theta dotnya berapa? Tulis saja 0,729 kali 10⁻⁴ radian per second. Nah, ini sebagaimana satuan RPM per second itu. RPM, revolution atau rotation per menit. Bisa ya dikonversi ya. Maka yang ditanyakan apa ini? Berapakah percepatannya? Ini garis tengahnya diketahui ya, sini ya. Gitu diketahui ya. Berapa itu? 12 ya. 12 tulis saja 12,742 km. Maksudnya ini 12.742 km. Diameter bumi 12.742 km. Panjang ya, 12.742 km. Oke, sekarang pertanyaannya adalah ditanyakan apa itu? A ya, percepatan total. Ya, hitung besarnya percepatan A dari titik P di muka bumi pada 40 derajat lintang utara. Percepatan total maksudnya ini ya. Jawab. Untuk mendapatkan A gimana rumusnya, Mas? Kita cari AN dulu ya. Karena kecepatannya tadi apa itu? Konstan ya. Kecepatan sudutnya itu kan konstan tuh. Ya, kita cari dulu AN ya. Ini yang dimaksud AN di sini ya memang A ya. Nah, percepatan totalnya kan, percepatan tangensialnya kan di situ konstan nih V-nya. Maka A sama dengan AN rumusnya apa? AN rumusnya apa?
Kalau V kan nggak ada di sini V, yang ada kan omega, omega atau theta dot kan. Kan rumusnya ada 3 kan. Apa selain V kuadrat per R apa? Ada lagi yaitu R dan R kali theta dot kuadrat, ya kan? R kali theta dot, ya. Jadi AN itu selain kemarin, selain V kuadrat per R, ada juga ini R kali theta dot kuadrat. Ya. Nah, sekarang kita cari R-nya apa R-nya? Nah, ini nih R-nya R besar nih. Nih, kan di situ kan diketahui di soal tuh ya. Tuh. Nih. Ini kan kalau tarik garis putus-putus gini kan sampai sini kan ini R-nya kan. Apa ya namanya ya? Yo, ini nih. Berarti apa? R cos R ini adalah sama dengan R cos theta. Tetanya 40 derajat. Ya. 40 derajat dikalikan theta dot. Theta dotnya berapa? Oh, udah diketahui. 0,729 kali 10 pangkat min 4. Gitu. Terus R-nya berapa? R kan tadi jari-jari, ya. Atau setengahnya diameter. Diketahui diameternya tadi tahu ya, ini ya. 12,742. 12,742. Maka kita tulis berapa? 12 742 kali 10 pangkat 6, Mas. 10 kali 10 pangkat 6. Kok 10 pangkat 6 ini ya meter ini ya. Ini meter. Hasilnya kan 12.742 10 pangkat 3. Ini saya bikin 12,74. Kalau dibikin 12.000 tetap ini tinggal 10 pangkat 3 ya boleh saja. Boleh saja, ya. Kali cos 40 kali lagi dengan 0,729 kali 10 pangkat 4 min sama dengan 0,0259 meter per second kuadrat. Ini A-nya. Ya. Sekali lagi, ini belum ada tadi bagi 2 ya. Bagi 2. 12,742 kali 10 pangkat 6 meter bagi 2. Ya. Kenapa? Karena ini diketahui diameternya ini dari sini sampai sini diameternya. Ini bagi 2. Oke. Bisa dipahami ya? Bingung mesti. Terus soal mana lagi ya? Satu lagi ya. Soal 101. Apa-apa lompat ya. Soal 101. 2 ada gambarnya itu.
Ini kan titiknya di sini, titik A, ada mobil, titik C ya di sini, menambah kepesatannya dengan kepesatan itu kecepatan ya, diketahui. Halo, masih nyambung ya? Diketahui apa itu? Laju yang konstan, kepesatannya dengan laju yang konstan sebesar 1,5 meter per second kuadrat. Apa itu? Mobil C menambah kepesatannya dengan laju yang konstan 1,5 meter per second kuadrat ketika melintasi kurva tergambar. Apa itu? AN, A atau AT? Ya, ini dia AT. 1,5. Bila besarnya percepatan total mobil di titik A 2,5, A di titik A 2,5, di mana jejari kelengkungan adalah rho sama dengan 200 meter. Hitunglah kecepatan mobil V di titik tersebut. Hitunglah VA. Ini cari VA berapa, ya kan? Jadi ini rho A nih. Makanya gimana pertama kali nyari apa nih? Nyari apa? AN ya. Jawab. AN apa? AN sama dengan A total dikurangi A AT kuadrat ya. Berapa A total? 2,5 kuadrat min AT nya 1,5. Berapa? Kurangkan 2,5 berapa? 6. 2,2 ya, 4 ya, sama dengan ini 6 kurangi 6,25 kurangi 1,5, 4 ya, bener ya. Terus udah dapat AN, berarti tinggal nyari VA ya, atau V gitu aja. Maka AN sama dengan V kuadrat per rho, maka V kuadrat ya AN kali rho, atau akar AN kali rho. AN nya 2, rho nya adalah 200 ya. Ya udah berapa? 4. Jadi 20 ya. Ini V, berarti V kuadrat, berarti ini V saja ya. Ini meter per second. Tapi di dalam soal lagi-lagi yang ditanyakan dalam kilometer per jam kan gitu. Maka V sama dengan 20 kali 3,6 kan? 36 kali 2, 72 ya. Oke. Cukup ya. Nah, nanti PR lagi dikerjakan di rumah, soalnya apa saja nanti saya tulis di Google Classroom ya. Nanti minggu depan kita bahas lagi sehingga lebih mudah mencerna ya.
Artinya dengan kalian mengerjakan sendiri, mengerjakan terlebih dahulu semampunya, sebisanya, baru kemudian kita minggu depan kita share, kita bahas sama-sama pembahasannya. Mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika ada yang belum bisa dipahami, masih bingung, nanti coba diputar lagi rekaman dari video ini ya. Insya Allah udah saya rekam. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup jelas? Kalau cukup ya kita akhiri ya pertemuan hari ini. Semoga ada tambahan ilmu yang bisa kalian dapatkan. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.